Halo Sobat Langit Musik, ketemu sama gue akhirnya. Perkenalan dulu ya sebelum kita lanjut. Kenalin gue Rizal Palevi, bisa kalian panggil Ical. Dan kali ini pertemuan perdana gue nih sama kalian semua, dan gue senang banget bisa hadir di sini buat bahas soal bola sama kalian semua. Kalau kalian biasanya ngeliat gue berdebat dengan yang lain-lain, dengan para senior-senior dalam dunia pandit, untuk kali ini spesial gue akan menemani kalian membahas soal bola selama kurang lebih 1 jam ke depan. Khusus gue sendiri aja untuk membahas banyak hal banget dari dunia sepak bola seminggu terakhir ini. Contohnya di antara lain, ada dari La Liga yang semakin jelas ya, yang juara akan siapa semakin jelas. Abis itu ada dari Liga Inggris yang juga semakin panas perburuan gelarnya. Serta dari Liga Jerman, Liga Italia yang juga makin jelas juaranya siapa. Dan dari Liga Champions yang udah menuju babak 8 besar nantinya. Oke, langsung aja tanpa perlu lama-lama, kita langsung masuk ke bahasan pertama. Gue akan mulai dari Liga Spanyol khususnya. Liga Spanyol ini juga lagi menarik, di mana Barcelona semakin menjauh dari Real Madrid. Tapi yang mau gue bahas pertama justru bukan dari hasil performa mereka di Liga, atau bukan performa mereka meraih kemenangan dan sebagainya. Justru dari kabar kurang sedap yang sedang menimpa tim mereka, yaitu soal kasus korupsi terhadap Wakil Presiden Komite Wasit di masa periode sekitar 2001 sampai 2018. Justru ini jujur sebuah kabar yang bagi gue memprihatinkan ya, untuk bagi tim sebesar Barcelona bisa tersandung kasus seperti ini, di mana yang nggak seharusnya ini bisa terjadi gitu untuk tim sebesar Barcelona. Kenapa gue bilang begitu? Karena hal ini jelas sangat memalukan bagi tim seperti Barcelona. Habis itu juga dari nominal juga cukup besar, yaitu selama kurang lebih periode tadi yang gue sebut, total Barcelona mengeluarkan biaya sebesar 7 juta euro, dan itu menurut gue sangat-sangat besar, dan itu tujuannya uangnya kemana alirannya. Tapi walaupun begitu, walaupun Barcelona sudah dituntut sama jaksa dari Spanyol sebagai didakwa atas kesalahan penyuapan terhadap wasit, tapi ini yang harus gue sebarin juga, disclaimer. Dituntut itu bukan berarti mereka udah terdakwa ya, udah salah. Jadi itu harus dipahami juga sama para netizen semua. Kalau mereka baru dituntut, itu artinya di mata hukum mereka belum sah dinyatakan bersalah, dan mereka masih punya kesempatan untuk membuktikan bukti-bukti yang bisa meringankan beban mereka dalam tuntutan tersebut. Kenapa bisa dibilang ini belum dinyatakan bersalah dan Barcelona masih punya kesempatan untuk aju banding? Karena minimnya bukti dari kasus korupsi ini. Karena kasus korupsi ini butuh bukti yang jelas banget ya, dan Barcelona sendiri walaupun minim bukti juga Barcelona sebenarnya ada salahnya menurut gue, yaitu di mana mereka nggak bisa menyediakan bukti-bukti di mana transaksi tersebut berlangsung. Dan itu menurut gue suatu kejanggalan juga sebenarnya. Sebenarnya janggal, di mana tim seperti Barcelona, tim yang udah sangat berpengalaman, justru soal pengeluaran itu nggak bisa mereka catat dalam pembukuan mereka, dan itu menjadi tanda tanya sebenarnya. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini? Kasus ini gue jabarin dulu ya, kasusnya itu bernama Negreira Case. Karena nama wasit yang disuap itu namanya Negreira. Jadi dalam kasus ini Barcelona dituduh menyuap wasit tersebut untuk agar wasit-wasit itu keputusannya bisa menguntungkan mereka lah istilahnya. Menguntungkan mereka dalam pertandingan, habis itu bisa membuat mereka memenangkan pertandingan dengan cara-cara kotor menurut gue, dengan cara menyuap wasit tersebut. Tapi gue yakin banyak fans Barcelona juga bertanya-tanya gitu. Kenapa baru sekarang? Kalau kasusnya kejadiannya udah berapa tahun lalu ya. Kurang lebih 5 tahun sampai 6 tahun lalu kejadiannya itu terjadi. Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang di mana Barcelona udah punya presiden klub yang menurut gue udah bagus. Udah mulai serius untuk nanganin klub dalam diri Laporta ya sekarang. Kenapa baru sekarang? Dan kenapa ketika mereka udah ada di puncak dengan jarak 9 poin, di mana itu juga udah gap yang sangat jauh, dan menurut gue besar kemungkinan mereka bakal jadi jadi Champions di La Liga musim ini. So, ada yang janggal sebenarnya dalam kasus ini, kenapa baru didorong sekarang, dan lebih janggalnya lagi, agenda ini sekarang didorong besar banget, tekanannya sangat besar dari media Spanyol. Terbukti kemarin ada lawan mereka, Bilbao, yang menyatakan kampanye atas Barcelona, di mana mereka melempar uang ke atas lapangan sebagai bentuk sindiran kepada Barcelona atas kasus korupsi tersebut. Serta ada Real Madrid yang diwakilkan oleh presidennya, yaitu Florentino Perez, di mana Florentino Perez menyatakan dirinya siap mengawal kasus ini sampai tuntas agar kasus Barcelona ini bisa dicari jalan keluarnya, dan juga ini kasus yang sangat memalukan bagi Spanyol. Oleh karena itu Florentino Perez sangat-sangat mendorong supaya kejaksaan bisa menjatuhkan hukuman terhadap Barcelona. Tapi kalau kita ngomongin Barcelona, nggak cuma di situ doang kasus-kasusnya. Sebelum Negreira ini ada banyak kasus. Tapi kalau untuk Negreira, gue yakin Barcelona bisa nemu jalan keluar dan mereka bisa bebas dari hukuman. Walaupun itu bakal
mencoreng nama baik mereka pastinya. Karena minim bukti dan juga janggal munculnya sekarang. Tapi kalau soal kasus-kasus lainnya, gue juga mau bahas kasus-kasus sebelum ini. Jadi sebelum Negreira ini juga Barcelona sebelumnya udah pernah tersandung kasus serupa, yaitu kasus-kasus Barça Gate, yaitu di mana presiden Barcelona sebelumnya, yaitu Bartomeu, pernah punya reputasi penggelapan uang atau bahkan korupsi, di mana dia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, istilahnya pihak ketiga gitu, untuk niatnya untuk personal branding klub, yaitu bekerja sama dengan sosial media dan juga orang-orang media untuk menyatakan personal branding klub yang bagus. Tapi ternyata Bartomeu justru menyelewengkan kewenangannya. Kenapa gue bilang menyelewengkan? Karena lewat Barça Gate ini terungkap kalau ternyata Bartomeu itu menyewa pihak media tersebut untuk melanggengkan status dia di Barcelona, dan juga dia melanggengkan media ini untuk disewa sama dia supaya bisa menyingkirkan orang-orang yang mengkritisi dia atau orang-orang yang nggak sejalan sama dia. Dan menurut gue itu sangat-sangat janggal. Dan sebelum gue lanjut, ada pertanyaan masuk nih dari Arsyad. Kasus Manchester City gimana bang? Kok tiba-tiba hilang ya kasusnya? Kayak kasus di XXXX. Jadi kalau kasus City ini ya, gue juga sendiri agak curiga juga ya. Jangan-jangan kasusnya bakal hilang begitu aja nih. Tapi gue harap enggak. Karena kasus ini benar-benar sangat-sangat mencoreng nama baik klub Inggris. Dan juga gue kecewa juga tim sesukses City, jangan-jangan selama ini kesuksesannya dibangun atas dasar keuangan yang curang. Karena kasusnya ini curang banget City. Nggak cuma berlangsung setahun 2 tahun, tapi sejak tahun 2012 sampai tahun 2018. Dan di tahun periode tersebut, mereka juara banyak banget. Di tahun 2014 mereka juara, di tahun 2018 mereka juga juara. Dan beberapa kali juara Carabao Cup juga di era segitu. Jadi agak-agak mengkhawatirkan kalau seandainya mereka terbukti. Kalau sampai terbukti ya, sejauh ini gue belum bilang City bersalah. Karena masih proses persidangan masih berlanjut. Dan proses pembuktian juga masih berlanjut. Tapi kalau sampai terbukti, jelas sebuah aib yang sangat besar bagi Liga Inggris, karena masih ada tim yang ternyata membangun kesuksesan atas dasar keuangan yang nggak semestinya mereka punya. Karena gue tambahin juga dari kasus City, yang memberatkan mereka adalah salah satunya soal cara mereka generate some money atau cara mereka mendapatkan keuangan. Jadi ada salah satu sponsor, jadi sponsor dari Manchester City ini salah satunya, sponsor ini dicurigain banget. Dia menyuntik dana besar bagi Manchester City. Tapi setelah diselidikin, ternyata perusahaan ini itu nggak punya karyawan, nggak punya pekerjaan tetapnya apa gitu, kerjaan job desk si perusahaan ini ngapain nggak jelas, karyawannya nggak ada, dan kantornya juga nggak ada. Jadi kantor ini kemungkinan sponsor ini adalah perusahaan yang digunakan dari pemilik City untuk menggelapkan uang, untuk melanggengkan kejayaan mereka lewat uang-uang yang seharusnya nggak bisa mereka dapetin. Jadi itu salah satu yang memberatkan kalau dari City. Kalau dari Barcelona mungkin kalau dari skandal cukup ya. Dari skandal udah gue jabarin juga, dan gue udah kasih kesimpulan juga kemungkinan mereka selamat dari kasus Negreira ini karena nggak cukup bukti, dan ini juga sepertinya ada unsur-unsur politiknya lah. Karena nggak jelas kenapa ujuk-ujuk ini muncul, dan kalau soal mereka menyuap wasit atau enggak, toh di tahun mereka segitu juaranya juga Real Madrid banyak juara kok, Atletico juga banyak juara. Jadi nggak mungkin juga Barcelona ini dituduh atas kasus mereka dibantuin wasit dan sebagainya, karena nggak sedemikian kayak begitu juga gitu. Karena ada momen-momen mereka nggak juara dan momen mereka dirugikan oleh wasit juga banyak banget bahkan kalau gue bilang. Jadi gue yakin mereka bakal selamat dari kasus ini, dan mereka tetap bisa melanjutkan mereka di La Liga, perjuangan mereka untuk menjadi juara di La Liga. Dari kasus udah, mungkin ini waktunya kita masuk ke soal performa mereka, yang sekarang udah beda 9 poin di La Liga. Jadi udah selesai ya, bahas kasus kita udah selesai, tapi sekarang bahas ke performa mereka yang semakin mantap di atas Real Madrid di puncak klasemen, di mana sekarang Barcelona unggul 9 poin, sementara ini jarak yang bagus banget, jauh banget, dan mereka tinggal fokus ke La Liga aja ya, karena di Europa League udah tersingkir, dan kalau dari Copa del Rey mainnya masih bulan depan. Jadi mereka bisa sepenuhnya fokus di La Liga. Dan yang terpenting mereka bakal ketemu sama Real Madrid di pekan ini. Jadi pekan ini bisa gue bilang sebagai make or break. Atau lebih jelasnya musim Barcelona akan dibawa kemana abis ini. Kalau mereka menang, jarak mereka jadi 12 poin. Which is a good thing, a very good thing. 3 poin harapan juara masih terbuka. 6 poin juga masih terbuka. 9 poin game over menurut gue. Nggak ada harapan lu bisa ngejar 9 poin, apalagi jadi 12 poin. Jadi menurut gue game over kalau sampai Barcelona bisa menang di El Clasico di akhir pekan nanti. Dan kalau mereka bisa ngelakuin itu, ya mereka bisa tinggal memantapkan cara mereka menang aja. Apalagi cara menang mereka tuh musim ini banyak banget kalau lu perhatiin. Menangnya tuh 1-0, 2-0, 2-1, skor-skor tipis. Tapi mereka bisa tahan sampai akhir laga dan mereka dapat 3 poin dari situ. Itu menurut gue sangat-sangat pencapaian luar biasa dari Xavi.
yang mana biasanya kita kenal Barcelona ini tim yang dominan, tim yang menang pakai cara tiki taka, permainan dari kaki ke kaki. Tapi di musim ini Xavi bisa menyingkirkan sedikit peran kentalnya Barcelona dari tiki taka itu menjadi ke sistem yang bisa. Sistem terbaik adalah pertahanan terbaik adalah tidak kebobolan. Jadi nggak harus pertahanan terbaik adalah menyerang. Xavi biar berhasil melakukan itu di mana pertahanan terbaik bagi dia adalah tidak kebobolan, dan Barcelona musim ini terbukti bisa di beberapa match clean sheet, bukan di beberapa, bahkan mayoritas matchnya mereka clean sheet. Jadi ini pencapaian luar biasa dari Xavi, dan juga kalau mereka bisa lanjutin kayak begini terus besar kemungkinan sampai akhir musim mereka juara. Tapi kalau dari performanya yang kemarin terakhir ya lawan Bilbao menang 1-0, itu sebenarnya mengkhawatirkan juga walaupun dia tanpa diperkuat back terbaik mereka musim ini yaitu Araujo. Tapi dari penampilan cukup mengkhawatirkan karena gue bilang mereka beruntung bisa selesaiin pertandingan dengan skor 1-0 dan menang. Karena di akhir-akhir itu benar-benar Barcelona itu kocar-kacir. Barcelona itu kelihatan mainnya udah mulai hancur di menjelang akhir pertandingan, dan Bilbao seharusnya bisa menyamakan kedudukan. Tapi beberapa peluang berhasil dimentahkan oleh Stegen, dan juga ada peluang yang bahkan jadi gol. Tapi dianulir oleh VAR karena terbukti handball duluan, walaupun handballnya juga kontroversial menurut gue. Tapi ya Barcelona winning is winning, dan mereka berhasil mencatatkan 3 poin dan memperlebar jarak jadi 9 poin, dan minggu ini ketemu di El Clasico. Jadi besar kemungkinan Barcelona akan fokus 100% di laga ini, dan kalau mereka bisa menang ya tadi seperti gue bilang 100% gue yakin Barcelona akan jadi juara kalau bisa menang dari Real Madrid. Dan next kita seberang dari tetangganya ya, dari Barcelona ke rivalnya yaitu Real Madrid. Di mana Real Madrid fokusnya akan terbelah gue yakin, di mana mereka harus fokus ke La Liga untuk memangkas jarak dari Barcelona supaya nggak terlalu jauh. Karena so far jaraknya udah terlalu jauh menurut gue, tapi kalau apabila mereka bisa memangkas itu menjadi 6 poin. Tapi mereka juga harus fokus ke La Liga, fokus juga ke Liga Champions. Karena Liga Champions akan mulai lebih dulu ya di Kamis besok lawan Liverpool. Tapi kalau Real Madrid musim ini ya bisa gue bilang kurang beruntungnya ada, dan juga kalau dari segi kualitas nggak semapan musim lalu, nggak sengeri musim lalu, tapi tetap Madrid is Madrid, mereka tetap tahu cara menang gimana, tapi di musim ini jelas ada kekurangan di mana beberapa pemain nggak bisa top level setiap pekannya gitu. Kayak musim lalu kita bisa ngeliat Modric atau Benzema, itu tiap pekan bisa meng-carry Real Madrid dan bisa mengantarkan mereka 3 poin hasilnya. Tapi kalau untuk musim ini, kelihatannya hal itu nggak bisa dilakukan setiap pekannya. Karena ada beberapa momen Modric cedera, beberapa momen Benzema juga cedera, dan pemain-pemain yang lain yang diharapkan bisa step up mengisi posisi tersebut justru nggak bisa menampilkan performa sebaik Benzema atau Modric gitu. Jadi besar kemungkinan Madrid harus memutar otak lagi nih gimana caranya mereka bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada dan nggak bertumpu sama seorang Benzema aja atau Modric aja, dan itu jadi tantangan berat bagi Madrid. Dan kalau dari pertandingan kemarin sih mereka berhasil menang ya. Setelah ketinggalan cepat lebih dulu dari Espanyol 1-0, tapi habis itu mereka bisa membalikkan keadaan dengan cara yang bisa gue bilang Real Madrid banget lah caranya. Caranya mereka menang nih sangat-sangat Real Madrid. Mereka main dengan penuh kedewasaan, mereka main dengan karakter mereka, dan ada 1 atau 2 moment of magic dan menjadi gol. Berbuah gol dari Vinicius, habis itu ada gol lagi dari Militao, dan 1 gol lagi dari Asensio yang berhasil mencatatkan namanya lagi di papan skor. Ada pertanyaan lagi, Bang, better mana Ousmane Dembele apa Ansu Fati untuk sisi kiri dengan format 4-3-3? Ya jawaban gue jelas sih, Ousmane Dembele. Sangat-sangat pemain ini bagus banget, gue akuin. Kalau ada yang bilang flop, itu harus mikir lagi deh, Dembele itu flopnya dari mana. Mungkin flopnya bisa gue mengerti. Mungkin alasan kalian bilang dia flop ya gara-gara availability dia. Karena dia nggak bisa, dia bukan tipe pemain yang setiap musimnya tersedia siap pekan. Atau bahkan tersedia untuk 30 game di Liga, 35 game di Liga, dia nggak. Dia pasti garansi ada cederanya. Sayangnya itu sih buat Dembele. Sayangnya dia selalu cedera. Dia selalu langganan cedera. Tiap pekannya nggak bisa diandalkan tiap pekannya. Tapi ada momen-momen cedera. Tapi kalau soal dia, di saat dia fit, dia nggak ada gantinya. Menurut gue nggak ada gantinya. Dan Dembele ini salah satu di front three ya. Dalam format 4-3-3 ini sesuai pertanyaannya. Ya dia yang paling bagus lah untuk mengisi posisi tersebut. Bahkan di kanan atau di kiri tetap efektif. Baik itu ngisi di posisinya Rafinha atau di posisi 3 di kiri atau 3 di kanan, dia bisa semua, dan itu sebuah keuntungan banget. Apalagi keuntungan memiliki Dembele adalah dia nggak ada kaki pastinya gitu. Banyak pemain kalau soal kaki kiri doang dia ngandelin kaki kirinya, tapi kalau Dembele ini benar-benar tricky, lu nggak bisa memanfaatkan peluang di mana lu ngarahin dia ke kaki kanan, dia akan flop karena dia sanggup juga untuk nendang pakai kaki kanan, bahkan sama bahayanya baik kanan atau kiri gitu. Pertanyaan lagi dari Denos nih yang baru ya. Masa prime Barca menurut lu kapan, Bang? Ini prime-nya, kalau menurut gue pribadi jauh dari ini sih. Kalau dari 5 tahun terakhir ya jelas Barcelona sangat-sangat downgrade.
Barcelona jadi tim ngelawak, bisa gue bilang yang ngelawak banget, dibantai sama Juventus, abis itu dibantai Roma, dibantai Liverpool, dibantai Munchen, abis itu musim depannya tersingkir dari grup lagi musim ini. Jadi menurut gue kalau masa prime-nya itu gue paling suka Barcelona itu di masa dia juara champion kan 2009, 2011, 2015 ya. Yang paling gue suka justru 2011. Di mana Guardiola waktu itu menangin lagi di 2011. Sebelumnya menang juga kan di 2009 ya lawan United. Di 2011 menang lawan United juga. 2015 menang lawan Juventus. Tapi kalau ditanya soal prime yang mana, gue paling suka dari antara 3 versi itu 2009, 2011, 2015, 2011 menurut gue. Itu mainnya cair banget. Dari Xavi, Iniesta, dan Busquets di tengah itu nggak tergantikan. Bahkan gue bilang lu nggak bisa ngerebut bola dari mereka bertiga gitu. Ini mereka bertiga ini mendominasi banget. Bahkan dari secara bertahun-tahun ya mereka bisa main begitu terus. Tiki-takanya jalan dan itu ngeri banget Barcelona di musim itu. Dan itu di musim juga salah satu musim paling memorable mungkin ya. Dimana Messi juga berhasil menyabet Ballon d'Or secara beruntun, secara berturut-turut. Dan itu gue suka banget musim 2011. Walaupun di musim setelahnya Barcelona nggak dapat gelar champion. Tapi di musim 2011 harus gue bilang musim terbaik Barcelona. Dan gue berani bilang itu adalah prime dari Barcelona. Ada lagi mau nanya-nanya soal Barcelona? Karena abis ini gue kayaknya dari Liga Spanyol udah cukup ya. Dari Barcelona atau Madrid udah kita bahas. Dan kemungkinan mereka akan bersaing sampai akhir musim juga masih ada. Walaupun kemungkinan Barcelona bisa memperlebar jarak. Dan kalau apabila Barcelona berhasil memperlebar jarak tersebut, game over buat Madrid menurut gue. Jadi ini tes mental juga bagi Real Madrid. Di mana mentalnya Madrid sih sebenarnya udah terbukti. Tapi kita lihat bagaimana peran mereka di pekan ini. Dan ini gue jamin akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Karena make or break musimnya Xavi akan dibawa kemana, akan ditentukan dari pekan ini. Karena kalau nggak bisa menang, seandainya udah menang nih 12 poin tapi masih nggak bisa juara juga, udah pecat aja tuh Xavi mendingan. Karena udah beda 12 poin, kalau masih nggak juara juga mending pecat. Karena nggak mungkin lu bisa kehilangan gelar dari situasi unggul 12 poin tuh nggak mungkin banget. Secara matematis mungkin, tapi kalau kita pikir dari performa Barca musim ini, gimana mereka selalu bisa konsisten menang dengan cara tipis dan tapi menghasilkan 3 poin ya seharusnya mereka bisa menjuarai musim ini dengan nyaman lah. Akhirnya gelar datang lagi ke Barcelona. So that's it from La Liga. Kita geser ke Liga Inggris. Ini jujur liga favorit gue, Liga Inggris, karena tim favorit gue sendiri adalah Liverpool. Tapi kali ini gue akan membahas tim-tim lainnya dulu, nggak cuma dari Liverpool doang, tapi ada dari City dulu. City yang masih menempel ketat Arsenal di papan klasemen, di papan atas klasemen, di mana City kemarin menang juga 1-0 ya. Tapi sebelum kita bahas dari hasil, kita mau bahas dulu juga dari kasus yang lagi-lagi kasus yang kurang enak didengar dan menimpa pemain City lagi-lagi dari City. Setelah dua musim lalu mereka tersandung kasus yang sama, yaitu kasus pelecehan seksual yang menimpa siapa bek kirinya tuh ya, yang Benjamin Mendy, tapi nggak terbukti sih, walaupun di beberapa pekan lalu nggak terbukti, tapi udah mencoreng juga dan terbukti Mendy udah 2 musim mungkin ya, 2 musim dia nggak main di liga, namanya dicoret atas dasar untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dulu, karena nggak tanggung-tanggung, bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi 7 kasus sekaligus, 7 kasus pelecehan seksual yang ternyata nggak terbukti. Tapi cukup mengherankan juga kok bisa sampai 7 orang speak up dan menyatakan kalau mereka jadi korban pelecehan seksual dari Mendy. Ya itu gue nggak tahu deh ada apa di balik itu. Tapi kalau soal yang baru-baru ini terjadi adalah kasus di mana pelecehan seksual juga menimpa back juga, partner Mendy, fullback partner andalan City tadinya, yaitu Kyle Walker. Kyle Walker terbukti tertangkap basah dari rekaman CCTV di mana dia melakukan pelecehan seksual dan itu tertangkap basah di kamera CCTV ya, dan terlihat jelas Walker ini dalam keadaan mabuk juga, bisa dipastikan kayaknya dia mabuk di kejadiannya di bar dan dia melakukan pelecehan dengan menyentuh teman perempuannya, walaupun teman perempuannya ini nggak menolak, tapi tetap aja ini kasus yang sangat-sangat memprihatinkan terjadi di pemain profesional seperti Kyle Walker. Dia bukan cuma pemain di klub, tapi pemain aktif juga di negara ya, dengan salah satu pemain dengan caps terbanyak untuk seorang back di Inggris. Jadi cukup mengherankan kenapa Kyle Walker bisa kayak gini, tapi pernyataan dari City belum mengambil pernyataan sikap atas kasus Kyle Walker ini, di mana City masih menganggap kasus ini adalah ranah privasi, yang mana harus diselesaikan oleh Walker itu sendiri dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Tapi kalau menurut gue, kasus-kasus begini biasanya ya harus dilihat dari 2 sisi juga, walaupun kita harus memihak pada korban, tapi kita harus ngikutin proses persidangan yang ada, di mana dia harus membuktikan juga secara hukum dia terbukti bersalah apa enggak. Tapi ya jelas kasus ini lagi-lagi memalukan juga lah bagi City. Kita langsung aja dari hasil ya. City menang 1-0 dari Palace.
bukan kemenangan yang meyakinkan, harus kita akui itu. Bukan kemenangan yang meyakinkan, di mana golnya mereka pun juga datang dari titik putih atau dari titik penalti. Di mana kemenangannya datang dari titik putih dan itu pun menjelang akhir pertandingan. Di sisa 15 menit pertandingan, City akhirnya memecah kebuntuan lewat who else, siapa lagi selain Erling Haaland yang berhasil mencetak gol lagi dan hanya butuh sekitar 4 atau 5 gol lagi untuk memecahkan rekor Mohamed Salah sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Dan menurut gue sih bisa ya. Nggak tahu kalau menurut Sobat Langit Musik gimana. Haaland bisa nggak mecahin rekor top skor terbanyak dari Liverpool yaitu Mohamed Salah sekitar 32 gol. Dan sekarang Haaland udah 28 gol dan masih ada 11 game tersisa. Dan kalau untuk City ya jelas itu bukan penampilan terbaik dari City, di mana mereka ada momen nggak beruntungnya juga depan gawang, dan beruntungnya Crystal Palace juga bukan tim yang lagi di performa terbaiknya. Di mana dia pernah main bagus juga, biasanya tiap musim selalu menyulitkan City nih. Di mana musim lalu juga City nggak bisa menang sama sekali ya dari Palace di musim lalu, di musim 2021-2022. Tapi untuk musim ini 2 kali City berhasil meraih kemenangan dari Palace, walaupun di pertemuan pertama di Etihad mereka sempat ketinggalan dulu 2-0 dari Palace, tapi untuk di pekan ini mereka bisa menang 1-0 dan itu sebuah modal berharga bagi City untuk bisa terus memepet Arsenal supaya jaraknya nggak menjadi lebih jauh gitu. Tetap di 5 poin, gue harap bisa tetap stay di 5 poin setidaknya sampai jeda internasional. Di mana jeda internasional akan berlangsung di akhir bulan nanti sekitar tanggal 19. Setelah itu libur dulu Liga, baru berlangsung 2 minggu kemudian atau di akhir April. Dan juga lawan-lawan City setelah itu lawannya berat-berat juga, di mana mereka harus ketemu Liverpool lagi dan juga masih ada Arsenal yang menanti di bulan April nanti. Jadi apapun masih bisa terjadi, City masih bisa ngejar, masih banget. Dan terbukti City ya dan juara mereka musim-musim sebelumnya juga selalu bisa tampil sampai akhir pekan gitu, selalu bisa nempel sang pemuncak klasemen atau bisa bahkan ngunggulin dan menggulingkan Arsenal masih mungkin terjadi. Tapi itu semua tergantung dari hasil-hasil yang bakal mereka raih di musim depan. Di pekan-pekan yang akan datang. Tapi kalau soal City terbaik musim ini ya nggak sebaik musim lalu kalau gue bilang. Musim lalu mereka walaupun mainnya tanpa striker murni, tapi musim lalu tuh golnya bisa disebar kemana aja. Dan kalau musim ini ya golnya datangnya dari situ-situ aja. Mungkin ada pengaruh, jelas ada faktor Erling Haaland juga di sini, di mana dia jadi focal point, di mana tugas gol sekarang dibebankan ke dia, dan tapi nggak setiap pekannya efektif ya. Nggak setiap pekannya Erling Haaland bisa mencetak gol, tapi besar kemungkinan dia tetap bisa mecahin rekornya Salah sih. Dan gue juga sedih juga gitu ngeliat Salah rekornya akan dipecahin sama seorang Erling Haaland. Ya tapi gue apresiasi banget kinerja Haaland musim ini yang super banget main, tajam banget, dan salah satu pemain paling menakutkan di Premier League musim ini. Kalau dari City udah jelas mereka tetap stay 5 poin di belakang Arsenal dan masih ada partai-partai besar menanti. Langsung aja kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu dari Arsenal. Kandidat juara yang paling kuat nih. Kandidat juara paling kuat yaitu Arsenal, di mana kemarin berhasil menang atas Fulham dengan skor yang sangat meyakinkan yaitu 3-0. Dan itu kalau lu lihat permainannya cair banget, bagus banget, dan salah satu penampilan terbaiknya datang dari Trossard ya. Leandro Trossard ini bagus banget. Bahkan gue bilang walaupun dia baru didatangin di Januari dan baru main sekitar 6-7 match, ini signing of the season lah. Signing of the season, dia berhasil mengubah dimensi permainan Arsenal, dan dia berhasil mengisi kekosongan di mana Gabriel Jesus cedera dan Nketiah nggak bisa main sebagus itu tiap pekan, yang nggak konsisten gitu tiap pekannya. Tapi dengan kedatangan Trossard, Arsenal jadi punya dimensi baru untuk menyerang, dan bahkan dia, gue bilang masih bisa berkembang lagi gitu. Trossard masih bisa jauh lebih bagus dari apa yang kita udah lihat sekarang. Ya ini penting banget apa yang dilakukan oleh Arsenal sekarang, di mana ini yang gue sayangkan nggak dilakukan oleh tim-tim di musim-musim sebelumnya, di mana mereka untuk ngejar City harusnya ini yang dilakukan Arsenal sebagai contoh, di mana kalau lu udah unggul atau lu bisa mepet City, ya lu harus bisa memanfaatkan Januari transfer window sebagai momentum untuk memperkuat tim. Karena Arsenal ini lagi-lagi masalahnya, Arsenal bukan tanpa masalah ya, jelas mereka tim terbaik musim ini, so far mereka tim terbaik. Tapi kalau lu perhatiin, Arsenal tim terbaik apabila mereka bisa memainkan kesebelasan utamanya. Kalau ada 1 atau 2 yang diubah, permainan sistemnya akan nggak sejalan secair biasanya. Itu jadi masalah buat Arsenal, dan itu masalah yang bisa diadres sama Arteta, dan itu gue salut banget Arteta bisa ngelakuin itu. Ya buktinya kita bisa lihat sekarang dia bisa konsisten, dan Arsenal gue bilang udah lewat juga dari masa-masa sulit dia ya. Masa-masa sulitnya itu ketika di awal bulan Februari, di mana 3 game beruntun mereka nggak bisa menang, yaitu kalah sekali dari Everton, dilanjutkan dengan seri dari Brentford di kandang, dan dilanjutkan dengan kekalahan dari City di kandang juga. Jadi menurut gue itu sebuah masa-masa sulit yang udah untungnya bisa mereka lewatin.
Pertanyaan dari Arctic Human. City ini pernyataan. City the best team in the land of all the world. Gue kurang sepakat. Kurang sepakat gue kalau City dibilang the best team. Kalau dari permainan, gue mungkin setuju. Dari permainan mereka ada bagusnya lah. Bahkan salah satu tim terkuat, shark team istilahnya ya, dimana mereka bagus banget. Tapi kalau soal tim terbesar, the best team, gue kayaknya kurang setuju bro sama lu bro. Karena Liverpool masih yang terbesar kalau di Inggris sebenarnya. Dari Denos, Bang, Chelsea apa kabar Bang? Ya, Chelsea beruntung mereka bisa keluar dari masa-masa sulit juga, dan terbukti kemenangan yang diraih sama Chelsea juga kemenangan yang dimana 2 game tersebut di Dortmund dan lawan Leeds waktu itu, dimana itu kemenangan yang sebenarnya 2 game yang emang dituntut sama board. Kalau lu nggak bisa menang di 2 game ini, nasib Potter akan ditentukan dari 2 game tersebut. Kalau menang, lu bisa ngelanjutin memperpanjang nafas dan memperbaiki posisi Chelsea. Kalau kalah, besar kemungkinan lu bakal diganti gitu istilahnya. Dan itu 2 game yang berhasil dimenangkan oleh Chelsea, which is a good thing. Dan beberapa pemain kelihatan udah mulai nyetel juga ya. Beberapa pemain udah mulai tahu apa yang diinginkan oleh Potter. Dan juga beberapa pemain mulai nyaman sama sistem yang dimainin. Tapi ini masih butuh pembuktian. Karena abis ini Chelsea juga masih ketemu lawan-lawan sulit gitu. Masih ketemu Liverpool. Dan masih ada ketemu City juga. Bahkan ketemu Arsenal juga. Jadi itu jadi tantangan juga buat Potter. Bisa nggak dia keluar dari situasi seperti ini? Bisa nggak dia memanfaatkan momentum yang udah dia punya? Karena ini gambling juga buat Potter. Dia udah dikasih modal banyak ya. Oke lah, nggak semua pembeliannya dia datengin di awal musim. Tapi dari Januari transfer window aja dia udah datengin banyak itu. Ada Joao Felix yang kemungkinan akan dipermanenin. Dan juga ada dari Enzo Fernandez yang menurut gue ini jadi pembelian yang game changer. Yang bisa jadi dia adalah penyelamat musimnya Chelsea musim ini. Bahkan bukan cuma penyelamat Chelsea, tapi penyelamat karir dari Graham Potter juga pastinya. Dan kalau dari Chelsea juga ada beberapa pemain yang udah dirumorkan bakal cabut ya. Seperti Icon Club, gue bilang Icon Club ya. Dia dari kecil udah di Chelsea dan dia sangat-sangat dicintai sama fansnya tadinya. Tapi sekarang dia ngerasa kurang dihargain, yaitu Mason Mount yang kemungkinan nggak akan memperpanjang kontrak. Dan besar kemungkinan dia akan berlabuh ke klub lain mulai musim depan. Jadi Chelsea nggak mau ngambil resiko dengan mempertahankan dia semusim lagi. Apabila mereka dia dipertahankan, dia akan cabut secara free transfer. Jadi Chelsea nggak dapat untung apa-apa. Tapi kalau dia bisa dijual di akhir musim ini, dia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Mason Mount itu. Dari Arctic Human lagi, kesandung pasti Arsenal nanti. Iya bisa jadi, Arsenal bisa jadi kesandung. Dan kalau gue bilang juara apa enggaknya, gue berani bilang setelah dari Anfield lah penentuannya. Anfield selalu jadi mimpi buruk buat Arsenal tentunya. Dan terakhir kali Arsenal main di Anfield dengan status pemuncak klasemen, ya you know hasilnya kayak gimana. 5-1 kan dulu, dibantai di Anfield, dan itu jadi pembuktian juga. Kalau mereka bisa menang di Anfield musim ini, ya udah gelar buat mereka lah, gue yakin. Nggak perlu nunggu sampai akhir musim 2 atau 3 game menjelang akhir. Tapi kalau mereka bisa menang di Anfield lawan Liverpool, ya walaupun Liverpool lagi nggak bagus-bagus banget, tapi apabila mereka bisa mengatasi Liverpool di Anfield, ya itu pencapaian luar biasa banget bagi Arsenal. Dan juga bagi Arteta yang udah meraih kemenangan ke-100-nya bersama Arsenal. Dan ini gue sebagai seseorang yang mengikuti perjalanan Arteta dari awal debut banget, yaitu di debut dia melawan Bournemouth, dan kemarin dia berhasil mencatatkan kemenangan 100-nya melawan Fulham. Ini pencapaian yang luar biasa gitu. Dalam waktu yang singkat juga dibanding pelatih-pelatih Arsenal, bahkan dibandingin Arsene Wenger. Arteta ini termasuk yang paling cepat. Dan kalau lu ngeliat gimana dia banyak diragukan, banyak fans yang udah mulai nggak percaya sama dia waktu itu dengan mengatakan Arteta harus out, Arteta harus nggak ngerti cara membawa tim ini ke kejayaan kembali. Tapi dibuktikan oleh musim ini dia bisa tampil begitu konsisten. Dan juara atau enggaknya ya kita lihat nanti. Tapi kalau soal progres, udah progres banget Arsenal. Jauh dari ekspektasi kita semua. Dan musim ini mereka bisa konsisten, ini pencapaian luar biasa bagi Arteta. Dan gue harus bilang good luck buat Arsenal. Semoga bisa memutus dominasi City di Premier League. Bang, perkiraan Newcastle musim depan bakal serem nggak bang? Ya bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak, karena Newcastle musim ini pun juga udah mulai kelihatan bagus ya. Bagus dalam artian dalam paruh musim pertama, khususnya sebelum Piala Dunia, mereka bisa jadi tim yang salah satu paling konsisten yang nggak pernah kebobolan. Salah satu tim dengan clean sheet terbanyak bahkan kan, Newcastle musim ini. Dan juga kalau kita lihat Newcastle, tapi kelihatannya tim habis bensin ya. Setelah mereka habis Piala Dunia, kelihatannya habis bensin banget. Dan ini kasihan juga gue ngeliatnya. Dimana tim ini tadinya punya identitas main, bisa golin 1 gol, 2 gol, dan bisa mempertahankan keunggulan itu sampai full time. Tapi belakangan itu nggak kelihatan karena si Newcastle ini kesulitan juga untuk mencetak gol. Tapi kalau musim ini ya udah di luar ekspektasi juga. Lagi-lagi udah di luar ekspektasi. Mereka udah tampil lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya nih. Mana biasanya Newcastle ini langganannya targetnya hanya bisa bertahan di Premier League, yaitu peringkat 17 atau 16 sudah oke.
Tapi di Newcastle musim ini kita bisa ngeliat mereka bisa jadi pesaing setidaknya buat buat Europa League lah. Jadi ini sebuah pencapaian juga, sebuah upgrade. Dan kita lihat bagaimana pencapaian Newcastle di musim ke depan apabila mereka bisa membeli pemain-pemain yang sesuai profil yang diinginkan oleh sang pelatih, dan juga sesuai budgetnya ya. Jangan sampai mereka salah milih pemain, overpriced, dan hasilnya nanti merusak keseimbangan tim. Dan gue yakin Eddie Howe juga tetap masih dipercaya walaupun dia bukan CV pelatih yang punya CV juara terus ya. Bahkan dia levelnya sebelumnya hanya menangani Bournemouth dan sebagainya, tapi mungkin untuk membangun masa depan, mungkin Eddie Howe adalah pilihan yang tepat. Konspirasi Liverpool bang, oke. Ini kebetulan gue juga mau beranjak ke membahas Liverpool nih. Langsung aja kita bahas Liverpool yang ibarat kena karma, yang abis menang 7-0, kita kira semua Liverpool udah bangkit, ternyata dibalikin lagi ke bumi gitu. Kalah dari Bournemouth dengan skor 1-0, dan gue nggak ngerti kenapa ini bisa kalah. Jujur, tapi gue pikirin ini kejadiannya sama persis kayak di bulan Oktober lalu, di mana Liverpool berhasil mengalahkan City dengan skor 1-0 juga, kemenangan yang dipikir orang juga kayaknya Liverpool bangkit nih. Kayaknya Liverpool balik lagi ke musim lalu, tapi ternyata abis itu mereka bertandang ke kandangnya Nottingham Forest, justru kalah 1-0. Dan gue bilang kenapa mirip ya, mirip juga kayak pekan ini, di mana Liverpool dikira bangkit ketika bisa mengalahkan United dengan skor 7-0, tapi ternyata ketika bertandang ke Bournemouth kalah juga 1-0, dan itu menurut gue agak mengherankan sih. Tapi ya seperti yang udah gue bilang, gue menyoroti ada beberapa pemain yang attitude-nya gue rasa nggak bener ya. Gue bilang nggak bener, kenapa? Karena gue lihat pemain-pemain ini nggak bisa ngasih respect yang sama kepada tim-tim di papan bawah selayaknya mereka ngasih respect ke tim-tim papan atas. Kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin aja apabila lu melihat situasi Liverpool. Karena di Liverpool ini, mau lu lihat Alexander-Arnold main sejelek apapun, Alisson bahkan main sejelek apapun, habis itu Van Dijk main sejelek apapun, toh nggak ada penggantinya kok. Minggu depan dia tetap main-main lagi. Jadi itu menurut gue harus disoroti lah oleh Jurgen Klopp. Hal-hal yang harus diperbaiki. Masa iya lu nggak bisa memanfaatkan motivasi mengalahkan United dengan skor 7-0, tapi di satu pekan setelahnya lu nggak bisa memanfaatkan motivasi itu. Justru lu mainnya ngeblank dan lu nggak kelihatan kayak tim yang bisa golin lawan United sebanyak 7 gol. Jadi ini sungguh sangat mengkhawatirkan bagi Liverpool. Tapi ini statement dari gue ya. Mungkin Liverpool nggak akan juara musim ini. Udah pasti sih, ini bukan mungkin lagi. Dan juga mungkin nggak bisa ikut di 4 besar, perburuan 4 besar, walaupun masih ada harapan, mungkin nggak bisa juga, walaupun harapan itu masih ada. Tapi yang pasti, Liverpool akan menentukan juara musim ini siapa, antara City atau Arsenal. Kenapa? Karena City akan main di Etihad lawan Liverpool tanggal 1 nanti, dan kita tahu gimana Liverpool selalu bisa menyulitkan City, dan juga kalau dari sisi Arsenalnya, Arsenal harus bertandang ke Anfield, yang mana itu jadi salah satu stadion yang paling nggak disukain Arsenal mungkin, karena mereka selalu dalam beberapa tahun terakhir nggak bisa meraih hasil seri pun susah banget kalau main di Anfield. Jadi Liverpool akan menentukan jalannya juara seperti apa. Selayaknya Chelsea di musim 2016, di mana mereka cuma finish di peringkat 10, tapi mereka bisa mengantarkan gelar ke Leicester City dengan cara menahan imbang Spurs di kandang dan sekaligus memupuskan harapan Spurs untuk jadi juara dari Leicester yang akhirnya jadi hadiahnya dapat juara waktu itu. Jadi gue rasa Liverpool ceritanya musim ini akan begitu juga, akan menentukan jalannya juaranya siapa. Ada pertanyaan lagi, kalau juara champion siapa bang kira-kira? Kalau juara champion menurut gue agak tricky ya, karena ditentukan oleh faktor drawingnya juga siapa, lu ketemu siapa itu akan menentukan. Tapi yang pasti kalau lu mau jadi juara champion, lu harus punya 3 komponen yang pastinya, yaitu soal kualitas lu harus punya, habis itu mental, dan juga yang terakhir luck atau keberuntungan. Dan kalau ngeliat tim-tim yang ada sekarang, kayaknya kalau dari segi ini paling mungkin ya Munchen. Kalau gue bilang Munchen punya pengalaman panjang di Liga Champions, bahkan belum lama juga mereka juara, terakhir di 2020 lalu mereka juara Champions. Mereka jelas punya kualitas, dari segi mentalitas juga mereka terbukti punya, dan dari segi luck aja nih, menurut gue kadang mereka nggak datang lucknya, kadang ada aja yang cedera pemain-pemainnya. Tapi kalau untuk musim ini apabila mereka bisa mempertahankan semua pemainnya fit sampai akhir musim, dan kalau gue lihat juga tim-tim di 8 besar nanti nggak akan sekuat musim-musim sebelumnya ya, di mana musim ini seharusnya Munchen bisa jadi juara, tapi mungkin ada beberapa tim yang bisa jadi underdog, di antaranya Napoli. Napoli ini ngeri juga mainnya dan terbukti di fase grup mereka lolos dengan cara meyakinkan, bahkan berhasil membantai Liverpool. So Napoli layak diperhitungkan, tapi kalau soal juara atau nggak juaranya siapa itu ya favorit gue kalau Madrid lolos ya, Madrid dan Munchen, 2 itu menurut gue yang akan jadi juara di Liga Champions musim ini. Ada pertanyaan masuk lagi, bang, tim dengan kombinasi penyerang terbaik di dunia sekarang ya. Kalau dari sebenarnya tiap musim ganti-ganti sih ya kombinasi-kombinasi tersebut, di mana dulu kita ada kenal istilah BBC yaitu
Bale, Benzema, dan Cristiano. Tapi setelah itu datang lagi trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Dulu lagi lebih lama lagi kita ngeliat Tevez, Ronaldo, dan Rooney. Itu salah satu kombinasi-kombinasi terbaik. Tapi kalau abis itu gak lupa juga Salah, Firmino, Mane. Itu salah satu trio paling ikonik juga di dalam Liga Inggris dan bisa mengantarkan puasa gelar Liverpool diputuskan lewat trio ini ya, bisa mengantarkan gelar champion bagi Liverpool. Tapi kalau untuk sekarang trio kayaknya gue bingung ya. Kalau trio sekarang udah banyak yang dirombak juga, udah banyak yang trio-trio baru. Tapi kalau soal paling berbahaya, bisa gue bilang trionya mungkin dari PSG. Tapi PSG nggak bisa jauh. Tapi kalau dari Liga mereka tampil dominan karena Mbappe, Messi, Neymar. Tapi ya bisa dibilang bagus juga itu. Tapi di Liga Champions nggak beruntung, Neymar nggak bisa main ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat PSG berbicara banyak di Liga Champions. Tapi kalau soal trio, nggak banyak sih bro sekarang. Gue nggak ngeliat ada tim dengan kombinasi penyerang terbaik di dunia lagi sekarang. Sejauh ini ya, sekarang ini di musim ini khususnya. Gue nggak ngeliat itu lagi karena banyak yang dirombak-rombak. Bahkan banyak yang dipindahin juga. Kayak contohnya Mane udah cabut. Dan masih dari soal Liverpool udah pasti kehilangan Firmino di akhir musim. Dimana dia akan pergi dengan status free transfer ya. Dimana ini tipikal Liverpool banget. Tipikal tim yang nggak mau memperpanjang kontrak. Lebih baik pemainnya itu kalau dikontrak di awal, dikontrak 6 tahun ya udah, lu manfaatin 6 tahun tersebut untuk memanfaatkan kinerja atau kontribusi dari pemain ini. Setelah itu ya cabut secara free, ya itu banyak dilakukan oleh Liverpool. Contohnya ke Wijnaldum, habis itu ke Dejan Lovren, semuanya terjadi seperti itu. Dan juga gue sih senang ya, gue hanya bisa mensyukuri aja Firmino pernah main di Liverpool, pemain yang bisa mentransformasi Liverpool dan juga pemain dengan bisa dibilang identitasnya Klopp mungkin ya. Identitas Klopp itu dikenal dengan gegenpressingnya, dengan formasi 4-3-3 false nine-nya, dan Firmino ini aktor utamanya, gue bilang aktor utama dalam sistem Jurgen Klopp yang bisa mentransformasi Liverpool supaya bisa menjadi ada di titik ini. Jadi besar kemungkinan Liverpool akan nyari pengganti juga, walaupun di lini depan udah banyak juga opsinya, ada Diaz, ada Jota, ada Gakpo, dan masih ada Salah tentunya. Tapi besar kemungkinan bakal jadi nyari striker juga karena kehilangan Firmino ini akan sangat berdampak gitu. Kakak sendiri fans apa? Nih udah jelas dari jersey-nya, gue fans Liverpool. Fans Liverpool yang mana ya tentunya nggak setiap musim menjadi juara, tapi ya itu, gue senangnya jadi fans Liverpool itu. Menang atau kalah kita tetap sombong, dan juga fans Liverpool sekalinya juara tuh akan lu kenang banget sampai kapanpun. Karena lagi-lagi gue bilang selama 20 tahun terakhir jarang banget juara, tapi sekalinya juara bakal dikenang banget, dan beberapa pemain juga mengatakan hal demikian. Bahkan Steven Gerrard dalam interviewnya terbaru, dia rela, kalau seandainya dikasih mesin waktu, dia rela ngulang lagi semua, balik lagi ke masa kecil dan ngulang lagi karirnya bersama Liverpool lagi untuk jadi juara lagi. Dia rela untuk ngulang itu semua, dan itu terdescribe secara sangat-sangat bagus lah dari Steven Gerrard. Terus 3 penyerang Liverpool favorit sekarang. Kalau buat sekarang ya yang udah dicoba sama Jurgen Klopp sekarang ya bro, yaitu Salah, Gakpo, dan Nunes. Walaupun Gakpo baru beberapa match mainnya karena dia pembelian di tengah musim ya. Tapi dilihat ada potensi untuk menggantikan peran Firmino di sana, dan gue rasa bisa jadi berkembang juga ini pemain, bisa jadi, bahkan ada beberapa jurnalis yang menyebut dia sebagai Firmino 2.0 karena perannya udah mulai dimirip-miripin sama Firmino. Oke, dari Liverpool itu aja kali ya. Dari Liverpool kita langsung beranjak ke United, di mana United kemarin bukan berhasil berarti ya, setelah mereka dikalahkan oleh Liverpool dengan skor memalukan, diharapkan mereka bisa bounce back, tapi ternyata setback dalam artian mereka nggak bisa memenangkan pertandingan lawan Southampton. Dan juga, tapi yang justru menyita perhatian bukan hasil serinya ini. Seri juga jelas menyita perhatian ya, mereka kehilangan poin penuh di kandang, which is a bad thing, kerugian besar, seri rasa kalah. Tapi yang menyorot perhatian justru kinerja wasit dari match tersebut, di mana kinerja wasit dianggap kurang bagus lah istilahnya. Dalam beberapa keputusan benar, tapi banyak juga keputusan yang keliru gue bilang. Tapi kalau dari segi kartu merah, gue setuju banget Casemiro harus diusir dari lapangan. Karena itu tipe-tipe tackle yang bisa menyelesaikan karir orang lah itu. Tackle-nya tinggi. Bahkan kalau kita nilai dari Casemiro-nya juga nggak ngasih protes berlebihan. Justru dia cenderung terima atas keputusan wasit untuk memberi dia kartu merah. Ya itu yang harus diterima Casemiro, dan dilihat dari reaksi dia sedih banget. Gue bahkan pas nonton juga nyadar itu. Kayaknya nih orang sedih banget atas kejadian tersebut. Dan atas kejadian ini juga Casemiro akhirnya menerima kartu merah keduanya musim ini. Dan uniknya selama 9 tahun atau 8 tahun dia berkarir bersama Real Madrid, dia nggak pernah kena kartu merah secara langsung. Dan sekarang dia pindah ke United, main baru 7 bulan, 8 bulan, dia udah kena 2 kartu merah secara langsung, which is a bizarre fact ya. Gue bilang
lu main bertahun-tahun bersama Real Madrid, lu nggak kena kartu merah, tapi sekarang lu baru main berapa bulan di United, di Liga Inggris lu kena kartu merah 2 kali langsung dalam satu musim. Dan itu menunjukkan betapa tingginya intensitas main di Inggris. Bahkan udah diakuin juga oleh Casemiro sendiri, di mana intensitas main di Liga Inggris itu beda banget lah dari Liga Spanyol. Dan dia ngerasa, dia enjoy sebenarnya, tapi dia harus ngakuin intensitasnya lebih tinggi. Dan atas hasil ini juga Casemiro harus dihukum 4 pertandingan ya. Karena kalau lu kena 1 kali merah pertama tuh langsung 3 pertandingan, tapi untuk sekarang hukumannya lebih jadi 4 pertandingan. Di mana 4 pertandingan tersebut ada 1 FA Cup dan 3 Liga Inggris. Dan kita tahu sendiri gimana peran Casemiro ini begitu penting bagi permainan United. Dan apabila mereka harus tampil tanpa Casemiro, ya harap-harap cemas juga karena di lini tengah udah mulai kekurangan opsi ya United, di mana Eriksen masih cedera, kemungkinan sampai akhir musim nggak main. Casemiro juga kartu merah, panjang juga kartu merahnya, dan lagi-lagi ada masalah di lini tengah itu. Dan juga harus memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Jadi gue harap United bisa memanfaatkan pemain yang ada seperti McTominay atau Fred atau Sabitzer, layak dicoba. Tapi jelas jadi kehilangan sangat besar lah lu kehilangan Casemiro. Dari Casemiro yang dari kasusnya yang cukup menggemparkan, tapi itu ya 100% merah. Justru yang lebih menghebohkan adalah soal handball. Yang mana handball ini gue yakin nggak cuma pemain yang ada di lapangan aja deh, bahkan wasit sendiri pun juga nggak ngerti gitu keputusan handball itu yang 100% solid handball itu seperti apa. Karena standar handball musim ini tuh benar-benar, bukan cuma musim ini dong, musim-musim kebelakang juga standar handball ini gue bilang nggak jelas gitu keputusan wasit itu arahnya mau kemana. Dimana handball lu bisa ngeliat di match ini, misalkan di satu match ada kasus handball itu dibilang handball dan jadi hukuman penalti, tapi di match lain belum tentu. Jadi itu masalahnya gue bilang di inkonsistensi wasit dalam menilai suatu kejadian gitu. Karena handball itu bukan handball, gue bilang sih itu handball 100% ya, tapi wasit menilai itu bukan handball karena situasinya dia udah jatuh kepleset di bawah gitu, tapi ya tetap kena tangan. Dan gue bilang itu kalau nggak ada tangan itu besar kemungkinan itu menjadi gol. Jadi ya itu sangat-sangat menyayangkan bagi United, dan itu mereka bisa dibilang dirampok ya oleh keputusan wasit. Bahkan Erik ten Hag juga bilang keputusan wasit ini mengubah jalannya pertandingan. Jadi gue bisa mengerti kekecewaan dari Ten Hag. Bang, Liga Prancis dong, 15 menit lagi mau kelar nih. Wah, jujur gue nggak terlalu update soal Prancis. Jadi nontonnya cuma dari Liga Champions saja. Jadi gue kurang bisa ngasih pandangan lah kalau dari Prancis. Kalau soal pertanyaan Casemiro atau Scholes, ya Scholes dong, jelas. Icon klub, salah satu pemain asli binaan United, dan itu pemain yang ikonik banget lah bisa dibilang. Dan dari United sendiri setelah ini akan langsung bertanding di Europa League lagi ya. Berhadapan dengan Real Betis, yang mana mereka udah bisa memenangkan pertandingan secara meyakinkan, dan besar kemungkinan gue yakin di leg kedua mereka tinggal main aman aja, mereka bisa lolos. Dan gue bilang United juga favorit untuk jadi juara di Europa League musim ini. Kalau dari United, favorit juara Europa League, tapi di selain itu gue juga menjagokan Roma bisa jadi tim yang merepotkan bagi beberapa tim. Terbukti mereka juga menang di leg pertama, dan mereka kemungkinan besar akan berlanjut di babak selanjutnya. Dan juga masih ada Arsenal masih aktif juga di Europa League. Jadi menurut gue Europa League musim ini akan seru, di mana 3 favorit gue untuk menjadi juara gue jagokan antara Arsenal, United atau Roma. Karena untuk Roma kita tahu sendiri mentalitas Jose Mourinho kok di ajang-ajang knockout ini sangat-sangat luar biasa. Nggak perlu main bagus, tapi dia tahu gimana cara untuk memenangkan suatu pertandingan. Kalau dari UEFA Europa League mungkin begitu. Kalau dari UCL sisa 4 tiket tersisa, ya gue bilang Madrid 1 langkah udah di babak 8 besar ya, tapi kita we never know with Liverpool, karena tim yang identik dengan keajaiban ya kalau nggak Madrid, Liverpool. Jadi apabila Liverpool bisa start pertandingan dengan bagus, bisa mencuri gol cepat, dan habis itu bisa nggak kebobolan sampai 90 menit tampil all out, tampil nggak menyia-nyiakan peluang, bukan nggak mungkin Madrid akan kerepotan di kandang. Tapi prediksi gue Liverpool menang tapi nggak lolos, yang mana itu bakal lebih sakit sih sebenarnya. Tapi ya let's give it a try lah, kita kasih perlawanan ke Madrid. Kalau dari 4 tiket tersisa ya gue menjagokan Napoli, di mana leg persatu dia udah menang secara meyakinkan 2-0. Habis itu dari City Leipzig, ya ini Leipzig mungkinan bakal merepotkan juga. Jadi tapi kalau mereka bisa stay in the game dalam periode waktu yang lama, besar kemungkinan mereka bisa merepotkan dan menyulitkan City untuk lolos. Tapi kalau lihat dari segi kualitas ya City favorit untuk lolos. Jadi Napoli, City, Real Madrid, dan juga satu lagi itu bakal nyusul juga Porto atau Inter. Ya besar kemungkinan gue jagokan Inter. Walaupun Porto ini bukan tim yang bisa diremehkan, karena Porto main nggak pernah bagus-bagus banget, tapi selalu punya cara untuk merepotkan tim-tim yang untuk tampil di Liga Champions. Dan terakhir ya, pembahasan terakhir itu dari Serie A. Serie A di mana Napoli gue bilang udah nggak ada lawan lah. Sisa sekitar 11 atau 12 match lagi.
di Liga itu, dan gue bilang gap 18 poin itu udah terlalu jauh. Bahkan ya ini bisa dibilang sampai 5 sampai 6 game mereka lepas lah. Katakanlah 5 sampai 6 game mendatang mereka lepas gitu, kalahin aja. Kalah akan kehilangan sama dengan ekivalen 18 poin ya. Kalau kalah 6 game ya tetap jadi juara-juara juga, karena yang di bawahnya belum tentu bisa 6 game menang secara beruntun. Jadi Napoli ini terlalu luar biasa, terlalu dominan di pekan ini, dan gue harap nggak cuma di musim ini doang, di La Liga doang dia bisa berbicara banyak, tapi gue harap dia di Champions juga bisa berbicara banyak, karena Napoli musim ini benar-benar sangat sulit untuk dihentikan gitu. Dan kalau soal perkiraan kapan Napoli akan angkat gelar, gue bisa bilang kayaknya April bro. April mereka udah bisa juara. Nggak perlu nunggu sampai Mei sampai musim ini berakhir. Kayaknya April aja mereka udah bisa jadi juara. Dan kalau soal caranya juara gimana ya, cara juaranya begini. Cara dominan, gapnya terlalu jauh, nggak bisa dikejar. Lalu nasib pemainnya seperti pemain-pemain besarnya juga banyak dilirik sama klub-klub lain ya. Itu ada Osimhen, habis itu ada Kvaratskhelia, atau biasa disapa sekarang Kvaradona. Habis itu ada Kim Min-jae, dan ini pemain-pemain yang menarik perhatian banyak tim gitu. Tapi kalau apabila mereka bisa mempertahankan pemain ini, bisa jadi tim ini akan jadi tim yang konsisten dalam beberapa tahun mendatang. Tapi dari rekam jejak Napoli sih kayaknya berat ya, di mana Napoli ini selalu tahu cara untuk menghasilkan keuntungan dari cara penjualan pemain. Jadi apabila Osimhen pergi ya gue yakin mereka bisa ngantongin 100 juta mah ada itu buat Osimhen. Lalu untuk Kvaratskhelia juga dibeli dengan harga murah 10 juta, mereka jual secara 70 juta, 80 juta pasti ada yang beli. Dan itu menurut gue lagi-lagi Napoli ini secara bisnis bagus banget. Dan gua rasa dia kalaupun mereka dijual bakal bisa nemu penggantinya yang sepadan lah. Jadi buat Napoli ya udah pasti juara. 100% gue jamin mereka jadi juara. So kita nantikan aja nantinya kapan mereka perayaan gelarnya, dan gue akan menikmati perayaan gelar mereka. So that's it, sobat kawan langit musik. Gak terasa udah kurang lebih sama 1 jam gue nemenin kalian di sini, dan juga selama 1 jam ini udah banyak pembahasan juga, mulai dari kasus Barcelona, habis itu performa Barcelona, habis itu dari Liga Inggris, Liverpool yang kena karma, habis itu Arsenal dan City yang akan bersaing sampai akhir pekan di Premier League musim ini, dan juga dari Champions League udah juga, dari Europa League udah juga, dan dari Italia yang udah 100% gue jamin Napoli akan jadi juara. So makasih atas kesempatannya kawan-kawan, semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi, dan nasib-nasib klub yang tadi gue sebut bisa memperbaiki nasibnya. So, thank you. That's it. Thank you semuanya.